Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Syeikh Al-Ustadz Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Tamamul Minnah fi syarhi usulis sunnah, yang mana kitab ini adalah penjelasan terhadap risalah usulus sunnah karya Al-Imam Abu Bakr Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala yang meninggal pada tahun 220 Hijriah. Wa min lataifit ta'abbudi bin ni'am, di antara perkara yang sangat indah di balik seorang hamba beribadah kepada Allah Azza wa Jalla karena diberikan kenikmatan-kenikmatan, an yastakthira qalilaha alaih. Seorang hamba menganggap kenikmatan yang dia lihat diberikan oleh Allah itu kelihatannya sedikit, dia anggap banyak. Wa yastaqilla kathira syukrihi 'alaiha. Dia menganggap sedikit bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ya'lamu annaha wasalat ilaihi min sayyidihi min ghairi thamanin badalahu fiha wala wasilatin minhu tawassala biha ilaihi wala istihqaqin minhu laha. Dan dia mengetahui bahwasanya kenikmatan-kenikmatan itu diberikan oleh Allah kepadanya dengan tanpa dia membayar ataupun dengan tanpa suatu sarana, yang dengan sarana itu dia bisa sampai kepada kenikmatan itu. Allah langsung memberikan kenikmatan itu kepadanya tanpa sarana, dan dia menganggap dia tidak berhak untuk mendapatkan kenikmatan itu. Wa annaha fil haqiqati la lil 'abdi. Sesungguhnya kenikmatan itu milik Allah sejatinya, bukan milik hamba. Fala taziduhu an-ni'amu illa inkisaran wa dhullan wa tawadu'an wa mahabbatan lil mun'im. Sehingga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya semakin membuatnya menghinakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan mencintai Allah yang memberikan kenikmatan. Wa kullama jaddada lahu ni'matan ahdatha laha وكلما جدد له نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا. Setiap kali ada kenikmatan yang baru yang didapatkan oleh seorang hamba, kenikmatan yang baru itu membuatnya beribadah kepada Allah, mencintainya, tunduk kepadanya dan menghinakan diri kepadanya. Wa kullama ahdatha lahu qabdan ahdatha lahu ridan. Dan setiap kali dia tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka hal itu membuatnya semakin ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kullama ahdatha dhanban ahdatha lahu taubatan wa inkisaran wa i'tidaran. Setiap kali dia berdosa, maka dia semakin bertaubat, semakin merendahkan diri dan semakin memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Fahadal abdul kayyisu
Maka inilah hamba yang sangat cerdas. Wal ajizu bima'jizin 'an dzalik, sementara hamba yang bodoh jauh dari hal itu. Wabillahi taufiq, dan hanya Allah yang memberikan taufik. Fal muta'ammilu fi kalamihi yadhharu lahu tafawutu maratibi hadhihi al-umuri fi qulubil ibad. Sehingga barang siapa merenungi dengan baik perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka terlihat jelas baginya beragamnya tingkatan-tingkatan dari perkara-perkara ini pada hati para hamba. Famathalan, sebagai contoh, kathirun minan nasi yadhunnu anna hulul al-masa'ib yakfi fihi as-sabr faqat. Kebanyakan manusia mengira bahwa terjadinya musibah cukup ditanggapi dengan kesabaran. Wa huwa kadzalik. Dan itulah yang terjadi kebanyakan pada manusia. Lakin man raghiba fi rif'ati fi hadzal babi wa tahqiqil ubudiyyati fihi an yashhaba as-sabra ridan. Tetapi barang siapa yang menyukai kedudukan yang tinggi pada waktu mengalami musibah dan menyukai melaksanakan peribadahan kepada Allah dikala mendapatkan musibah, maka dia menyertai kesabaran ketika menghadapi musibah dengan keridhaan. Wa a'la minar ridha syukru lillahi jalla wa azza ala ma asabah. Lebih tinggi lagi dari keridhaan adalah bersyukur kepada Allah Jalla wa Azza. Allah memberikan musibah kepadanya. Wa hakadha fi tahqiqi maratibil ubudiyyati fi ma takallama anhu rahimahullah. Demikianlah dalam penerapan tingkatan-tingkatan peribadahan ketika Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala membicarakannya. Wasyai'u bisyai'i yudhkaru liman ta'ammala qawlahu ta'ala. Sangat tepat sekali untuk disebutkan untuk orang yang merenungi dengan baik firman Allah Azza wa Jalla, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Surat An-Nisa ayat 19. Waqad asnad al-Hafidh Ibnu Asakir fi Tarikh Dimashq qissatan 'ajibatan wa mulakhasuha. Sungguh Al-Hafidh Ibnu Asakir menyebutkan sanad kisah yang sangat menakjubkan di dalam Tarikh Dimashq. Ringkasannya adalah anna ahadal quwwadi saqata minas sathi fankasarat rijlah. Bahwasanya ada salah seorang pemimpin pasukan terjatuh dari atap lalu kedua kakinya patah. Fa'adahu al-imam Abu Qilabah faqala lah. Lalu al-imam Abu Qilabah mengunjunginya kemudian berkata kepadanya, la'alla fi hadha khairan lak. Bisa jadi dua kakimu patah itu baik untukmu. Qal, dia berkata, ya, salah satu pemimpin pasukan yang jatuh dari atap rumah kedua kakinya patah menjawab, ya Aba Qilabah, wahai Abu Qilabah, ayu khairin fi kasri rijlayya jami'an. Kebaikan apa yang aku dapatkan ketika kedua kakiku semuanya patah? Faqala lah, lalu Abu Qilabah mengatakan kepadanya, ma satarallahu alaika akthar. Kebaikan yang Allah sembunyikan
yang tidak ditampakkan kepadamu bisa jadi lebih banyak, dan itulah memang yang lebih banyak. Kamu tidak mengetahuinya. Thumma lamma juyishatil juyushu liqital al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma arsala ilaihi al-wali ya'muruhu bil khuruj liqital al-Husain. Kemudian ketika pasukan disiapkan untuk memerangi Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, pemimpin pasukan yang lebih senior daripadanya mengirimkan surat kepada pemimpin pasukan yang kedua kakinya itu patah untuk keluar supaya memerangi Al-Husain. Faja'ahu ar-rasulu wa huwa yahmilul amr.